Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman. Selamat datang di Submaxi Channel dengan saya Subhan. Oke teman-teman, jadi sekarang saya ada di Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya. Jadi tadi itu kalau misalkan kita jalan sebelumnya itu Bundaran Waru ya teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan memberikan informasi rute kembali ya ke teman-teman, yaitu informasi seputar rute-rute ya. Dan pada kesempatan kali ini rute yang saya pilih adalah informasi rute dari Bundaran Waru atau dari Sidoarjo menuju ke Kota Lama Surabaya teman-teman. Jadi dari Surabaya Selatan menuju Surabaya Utara. Sebelumnya saya sudah pernah buatkan video juga dari Bundaran Waru menuju ke Suramadu, dari Bundaran Waru menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Rutenya hampir sama seperti ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya teman-teman untuk kali ini, tapi bedanya nanti di Bubutan kita belok kanan aja. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya silahkan tonton dulu aja. Kalau misalkan mau update terbaru, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan informasi-informasi dari YouTube channel Submaxi Channel. Oke teman-teman, walaupun saya tadi mulainya tidak mulai dari Bundaran Waru, tapi anggap saja dari Bundaran Waru ya teman-teman. Karena sama aja sih, sebelumnya juga Bundaran Waru. Jadi saya mulai dari Gayung Sari tadi ya, dari Trans Icon Mall. Nah, jadi sekarang ini memang lagi tren ke Kota Lama atau Kota Tua Surabaya teman-teman. Dan Kota Tua atau Kota Lama sendiri itu baru saja diresmikan ya, di grand launching oleh Wali Kota Surabaya Pak Eri. Diharapkan memang nanti itu akan menjadi wisata yang benar-benar memberikan pemasukan lah ya buat Pemkot, pemasukan buat Kota Surabaya, khususnya buat UMKM, pelaku UMKM yang ada di sekitaran Kota Tua atau Kota Lama Surabaya. Kota Tua atau Kota Lama Surabaya itu sendiri terdiri dari 3 zona teman-teman, setahu saya ya. Saya sudah buatkan videonya juga, silakan teman-teman nonton. Yaitu kawasan zona Eropa yang terkait heritage ya. Zona-zona Eropa itu berarti bekas kolonial Belanda. Terus juga kawasan pecinan, yaitu di daerah Kia-Kia sampai Kapasan teman-teman ya. Pertokoan-pertokoan itu biasanya. Dan juga kawasan Arab teman-teman, kawasan zona Arab yang meliputi wilayah kawasan wisata religi Sunan Ampel teman-teman, atau di daerah Pegirian. Pokoknya itu heritage teman-teman. Nah, oh iya, buat teman-teman mungkin ya yang kurang tahu gitu ya, misalkan Mas saya nggak tahu nih mau naik apa ke Kota Tua, naik ini aja teman-teman, Surabaya Bus. Jadi nanti teman-teman ya, misalkan dari Sidoarjo gitu ya, misalkan dari Sidoarjo teman-teman taruh motor atau titip motor di Bungurasi aja, di Terminal Purabaya, di Terminal Bungurasi, titipkan motor di situ, teman-teman parkir, terus teman-teman tunggu Surabaya Bus ya, tunggu Surabaya Bus yang arah ke Pelabuhan Tanjung Perak teman-teman ya. Sekali lagi saya ulangi, teman-teman silahkan ke Terminal Bungurasi, titipkan motornya teman-teman atau mobilnya teman-teman misalkan ya, karena kan sekarang parkir motor atau parkir mobilnya di daerah Kota Tua itu lagi ini teman-teman, lagi rame banget ya, sampai gak cukup, gak memadai parkirnya. Saya sarankan teman-teman kalau dari luar kota titipkan ke Bungurasi ya. Habis itu teman-teman naik Surabaya Bus yang menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Nah, nanti itu akan melewati Jembatan Merah Plaza teman-teman. Nah, nanti kalau sudah nyampe di Jalan Raja Wali atau di Jembatan Merah, teman-teman turun di situ. Gitu teman-teman. Nah, habis itu teman-teman bisa naik lagi buat pulangnya dengan rute yang sama dari Jembatan Merah menuju ke Pelabuhan Tanjung Perak. Itu simple banget teman-teman. Jadi triksnya itu gitu. Saya sarankan aja buat teman-teman sih. Untuk menghindari nggak dapat parkiran, soalnya parkirannya beberapa hari ini selalu full teman-teman di
daerah apa itu, Kota Tua itu. Ini panasnya mantap. Sekarang jam 8 pagi teman-teman, mataharinya dari timur, jadi mohon maaf ya kalau sedikit silau. Nah, untuk apa namanya, bis Surabaya base-nya itu dari pelabuhan Purabaya atau dari pelabuhan Tanjung Perak itu pelabuhan Tanjung Perak, dari terminal Murase ya, itu rute yang dilewati sama dengan rute yang akan kita lewati saat ini teman-teman. Jadi sama. Jadi saya juga akan melewati rutenya Surabaya Bus yang arah ke pelabuhan Tanjung Perak gitu teman-teman. Jadi gak usah takut, gak usah khawatir teman-teman. Nanti akan saya tunjukkan haltenya mana saja ya yang bisa kita lewati, yang bisa kita gunakan ya untuk kita baik itu berangkat maupun pulang ya. Oke, sekarang kita sudah nyampe di jalan mana ini? Jalan Wonokromo ya teman-teman. Sebagai informasi tambahan juga buat teman-teman, buat yang ingin ke kebun binatang Surabaya, nah nantinya itu parkir mobil itu akan terpusat di Terminal Jayabaya. Jadi buat parkir mobil nantinya akan terpusat di Terminal Jayabaya. Terus nanti akan lewat bawah tanah atau underpass ya. Itu naik terowongan menuju ke kebun binatang. Jadi di sini teman-teman, ini nanti akan jadi underpass ya. Underpass menuju ke ke kebun binatang Surabaya. Infonya terakhir seperti itu teman-teman. Wih, depan ini apa rek? Honda apa ini rek? Kok unik? Kok cuma 2 pintu? Wah, ini silau banget. Saya salip dulu lah. Mohon maaf ya teman-teman, ini suara saya agak sedikit bindeng karena masih nggak enak badan. Oke, sekarang kita lurus ya. Kalau ke kiri itu ke Jalan Diponegoro, kita lurus menuju ke Jalan Raya Darmo teman-teman. Sekarang hari Sabtu ya, saya rekam ini hari Sabtu, jadi masih banyak yang beraktivitas. Besok sih sepi. Jam segini sih sepi kalau di sini besok. Sekarang masih hari Sabtu, jam 8 pagi juga, jadi masih ada beberapa orang yang beraktivitas di pagi hari. Begitu olahraga atau mungkin berangkat kerja atau cuma nyari sarapan mungkin ya. Sekarang enaknya itu saya itu apa ya, senengnya itu karena Surabaya sudah terfasilitasi Surabaya Bus ya, dan Surabaya Busnya itu sudah apa ya, memadai loh gitu loh teman-teman. Haltenya itu ada beberapa yang oke lah gitu loh. Terus selain Surabaya Bus juga ada feeder Warawiri, itu juga menurut saya sangat efektif ya buat warga Surabaya. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Masih di Jalan Raya Darmo. Ya, jadi adanya bus Warawiri dan juga bus Surabaya Bus dan juga feeder Warawiri itu benar-benar membantu sih. Semenjak ada Surabaya Bus dan feeder Warawiri itu justru memang khususnya ya yang apa, perkantoran atau mungkin tempat kerjanya itu dilewatin Surabaya Bus dan feeder Warawiri, itu sekarang jadi jauh lebih banyak yang naik transportasi umum itu teman-teman. Jadi naik 2 kendaraan umum itu. Jadi ya sangat inilah teman-teman, sangat terbantu lah ya. Bahkan di tempat kerja saya itu kan di Pelabuhan Tanjung Perak itu ya, di daerah sana. Semenjak Surabaya Bus itu nambah rute ke Pelabuhan Tanjung Perak itu apa namanya, banyak kawan kerja saya, rekan kerja saya itu yang akhirnya milih buat naik itu teman-teman. Khususnya yang apa itu, yang rumahnya di mana itu, di Sidoarjo gitu ya. Mending ya dititipin motornya di Murase, terus naik bis.
Pertama juga mungkin kalau bensin mungkin masih bisa ditolerir ya, karena memang sama aja sih, karena kan bayar jasa buat apa namanya, ininya teman-teman ya, ongkos apa itu namanya, ongkos bisnya kan, tapi hitungannya sama aja dengan uang kita habisin buat bensin gitu ya, sama aja sih hitungannya. Cuman yang nggak bisa apa, yang bisa ditolerir adalah capeknya itu loh teman-teman. Jadi capeknya itu bisa lebih dikurangin kalau kita naik bis itu kan, kita tinggal duduk gitu ya, nggak perlu sampai nyetir. Kadang orang bilang halah nyetir tak loh, nah, cuma nyetir aja gitu kok capek gitu loh. Nyetir itu capek loh teman-teman, apalagi yang buat teman-teman yang apa nyetir mobil ya, itu bener-bener apa ya, bener-bener capek banget ya. Kenapa? Karena kita itu, otak kita itu standby teman-teman, otak kita itu standby, harus apa, siap kanan kiri, harus siap ngerem, harus siap kaki kanan kaki kiri tangan kanan itu aktif semua. Jadi kalau dibilang nyetir itu nggak capek, itu nggak pernah nyetir sebenarnya teman-teman. Dia itu nggak pernah nyetir berarti, gitu loh. Kecuali yang memang pekerjaannya supir ya, itu beda lagi, beda cerita itu teman-teman. Itu kalau menurut saya ya, karena kalau saya sendiri kan sudah biasa nyetir, jadi oke, masih oke. Tapi kalau udah kena macet, waduh ya wis, itu urusan masing-masing teman-teman. Wih, depan ini apa? Oh, Suzuki Every. Oh, ini jarang ini, mobil langka ini, mobil rare. Nemu mobil rare. Oke, di depan ini kan ada persimpangan ya, Tunjungan Plaza. Kita yang jalur kiri aja. Biasanya jalur kanan ini sering macet buat yang apa, mau ke Gerahadi situ loh teman-teman. Oke, sekarang kita menuju ke Jalan Embong Malang teman-teman. Embong Malang itu adalah jalan yang TP, yang Jalan Tunjungan Plaza situ loh teman-teman, situ. Oke, ini di sebelah kiri adalah Tunjungan Plaza, masih belum buka. Tapi harusnya wis buka sih buat yang ngurus ngurus perpanjangan SIM, mau bikin SIM di situ. Bikin SIM, perpanjangan SIM ya di situ. Kalau bikin SIM ya tetap di Samsat sih. Bukan deh, Satpas Kolombo. Itu bikin SIM itu di situ kalau di Surabaya. Ini dia jalan Embong Malang, sepi, masih sepi. Ya iya, masih pagi. Coba nanti agak siangan dikit, wah rame bro. Ini di sebelah kiri ini ada tempat baru ya, ice skating arena. Kemarin sih masih promo, nggak tahu kalau sekarang. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ke arah Jalan Belauran. Kalau orang Surabaya ngomongnya Belauran, padahal namanya Belauran, gak pakai M. Oke, di sebelah kanan ini adalah Empire Palace. Empire Palace itu teman-teman, itu sebenarnya tampilan luarnya aja megah, dalamnya itu biasa aja. Oke, kita dari Jalan Belauran ini lurus saja teman-teman menuju ke Jalan Bubutan ya, ke Jalan Bubutan. Nah di depan ini masih satu arah juga, satu lajur ya. Ini kita lurus. Kalau misalkan kita ke kiri itu ke Jalan Keranggan ya, mau ke Kasar Kembang, mau ke Kedung Doro. Kalau ke kanan kita menuju ke Kedung Doro. Kalau ke kanan tadi itu ke Jalan Praban. Nah ini mau lajur kanan mau lajur kiri sama aja, bebas. Teman-teman lihat aja yang paling sepi, lihat mana. Oke, sekarang kita sudah berada di Jalan Bubutan teman-teman. Sebentar lagi kita akan nyampe di Jalan Raja Wali. Jadi cukup cepat ya. Di sini ini juga ada Kampung Lawas. Di daerah sini ini ada Kampung Lawas, namanya Kampung Lawas Mas Pati.
Itu dulu sempat beberapa kali jadi objek wisata turis-turis teman-teman, untuk ngelihat heritage-nya kota Surabaya atau wisata lawasnya kota Surabaya, bangunan-bangunan peninggalan zaman dulu gitu loh. Tapi sekarang semenjak ada kota tua ya akhirnya menuju ke kota tua teman-teman. Di depan ini ada Land Cruiser. Waduh, ini Land Cruiser tahun berapa ini? Alhamdulillah dapat lampu hijau lagi teman-teman. Nah, ini di depan ini kita sudah mau memasuki jalan Jalan Indrapura. Ini kita lurus ya teman-teman. Surabaya Bus itu juga lewat sini teman-teman, lewat yang jalan kita lewatin ini. Jadi nggak usah khawatir ya, sama kok. Oke, kalau ke kiri ini balik lagi ke Pasar Turi. Kita lurus menuju ke Jalan Indrapura. Oke, kalau ke kanan itu ke Kebun Rojo teman-teman, atau Kebun Royo ya nyebutinnya. Ya situlah pokoknya ya, di kantor pos. Kalau kita ke kiri ke Jalan Indrapura, Kebun Royo atau kantor pos itu teman-teman, ternyata dulu itu adalah HBS, Sekolah Hindia Belanda yang ada di Surabaya pertama itu teman-teman. Bangunannya itu di situ sebenarnya. Habis itu dipindah ke SMA Komplek. Jadi HBS itu tempatnya Soekarno sekolah teman-teman. Ini adalah SMA, SMP, SD, TK Takmiriyah. Di sampingnya Masjid Raya Kemayoran teman-teman. Kita sudah sampai di Jalan Indrapura teman-teman. Sebentar lagi kita sudah nyampe di Jalan Raja Wali. Jalan Raja Wali itu kalau belum ada yang tahu, itu Jalan Raja Wali itu tempatnya kota tua, itu Jalan Raja Wali namanya teman-teman. Jalan Raja Wali sampai Jalan Jembatan Merah tuh. Nanti kita akan coba perlihatkan ya. Ini ada ini proyek rumah sakit di Surabaya Utara teman-teman. Penambahan rumah sakit di Surabaya Utara. Jadi di Indrapura tadi itu ada halte satu di depan proyek rumah sakit itu juga halte. Nanti ada lagi itu di sebelah kanan. Nah nanti teman-teman gini ya, nanti rutenya itu kalau Surabaya Bus yang mau ke Jembatan Merah itu nanti belok kiri dulu teman-teman. Jadi misalkan nanti kita udah deket loh kok belok kiri, nggak apa-apa, memang rutenya seperti itu teman-teman. Nanti ke Pelabuhan Tanjung Perak dulu, puter ke sini, balik lagi ke sini teman-teman. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, memang rutenya seperti itu teman-teman. Jadi nanti bakal belok kiri dulu, belok kiri terus mentok, nanti bakal putar balik ke sini lagi gitu teman-teman. Kalau dulu itu langsung dari sini ke kiri sini bisnya. Nah, saya perlihatkan ya, ini Jalan Raja Wali, tempat kota tuanya pertama. Yang pertama teman-teman bisa stop di sini, di halte ini, halte Raja Wali 2, bisa stop di sini. Tapi masih agak jauh teman-teman, karena kota tuanya itu di depan situ. Nanti di depan situ tuh ada halte lagi. Nah, di depan situ sampingnya pom bensin itu ada halte lagi teman-teman. Nah di situ Surabaya Bus biasanya berhenti. Saya rekomendasikan mending di situ aja. Nah itu depannya bis biru ini loh teman-teman. Tapi ini bis kota ya, bis yang mau ke yang ke Purabaya, tapi bukan Surabaya Bus. Nah naiknya di sini teman-teman bisa. Ini di sini. Ini turun sini aja, naiknya di sini. Nah kalau mau parkir motor itu belok kiri sini teman-teman, ke Terminal Kasuari. Kalau ada BNI teman-teman langsung belok. Kota tuanya di mana mas? Nah ini Gedung Internasio, ini Hotel Arcadia loh teman-teman. Nah ini masih rame ini, ya kan? Depannya Jembatan Merah, gitu teman-teman. Oh, nyantai. Itu ada mobilnya Malabi yang dibom. Sekarang kita belok kanan, saya perlihatkan sedikit aja ya. Nah,
jalan yang estetik. Nah, sebenarnya teman-teman, jalan yang estetik itu